Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah, apa kabarnya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran fikih kelas 2 mengenai ketentuan sholat fardu. Yang pertama, syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan sholat. Apa saja syarat sholat itu ustazah? Nah, syarat sholat yang pertama ustazah ketahui yaitu Islam. Orang Islam wajib melaksanakan sholat. Nah, untuk orang non-muslim atau seperti agamanya Kristen, Buddha, dan lain-lain itu tidak wajib melaksanakan sholat. Dan syarat yang kedua adalah sudah balik. Balik artinya orang yang sudah cukup umur untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ukuran balik laki-laki jika sudah berumur 15 tahun ya anak-anak, dan bagi perempuan jika sudah berumur 9 tahun atau sudah mendapatkan haid. Nah, syarat yang ketiga yaitu berakal sehat. Sholat fardu wajib bagi yang berakal. Jika tidak berakal, dia tidak wajib sholat. Termasuk contohnya itu adalah orang yang gila. Orang gila tidak wajib sholat ya anak-anak, karena dia telah hilang akal. Yang keempat yaitu bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Sebelum sholat kita harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Bagaimana caranya ustazah? Untuk membersihkan hadas kecil kita bisa mengambil wudhu, sedangkan untuk membersihkan hadas besar kita bisa mandi. Yang terakhir, dakwah Islam telah sampai kepadanya. Dakwah artinya ajakan atau seruan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi ketika anak-anak ustazah telah disampaikan bagaimana cara sholat, perintah-perintah Allah bagaimana, sudah diwajibkan sholat ya anak-anak. Nah, ketentuan sholat fardu yang berikutnya adalah syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah perbuatan yang harus dilakukan sebelum sholat. Ini adalah 1. Bersih atau suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi kalau misalnya anak-anak ustazah semuanya belum bersih dari kotoran, dari segala macam yang membatalkan wudhu, maka sholatnya itu tidak sah. Nah, jadi ketika kita sholat harus bersih dari hadas besar maupun hadas kecil. Caranya itu, hadas besar kita bisa dengan cara mandi, sedangkan hadas kecil kita bisa dengan cara berwudu. Yang kedua adalah bersih badan, pakaian, dan tempat dari najis. Nah, anak-anak, ketika kita mau melaksanakan sholat, kita harus periksa dulu ya kebersihan badan, pakaian, serta tempat kita sholat. Kita harus pastikan bersih dari najis atau tidak. Untuk anak-anak ustazah ada beberapa macam najis yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada najis ringan, yang kedua ada najis sedang, dan yang terakhir adalah najis berat. Syarat yang selanjutnya adalah menutup aurat. Ketika anak-anak ustazah sholat harus menutup aurat ya. Menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan itu wajib. Menutup aurat itu bisa menggunakan pakaian sholat. Pakaian sholat perempuan adalah menggunakan mukena, sedangkan pakaian sholat untuk laki-laki bisa menggunakan kain sarung, baju koko, dan jangan lupa menggunakan pecinya. Aurat laki-laki antara pusat sampai ke lutut, sedangkan aurat untuk perempuan yaitu seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Yang selanjutnya adalah menghadap kiblat. Kiblat adalah arah menghadap ketika kita sholat. Kiblat kita sebagai umat Islam adalah Ka'bah. Ka'bah itu adalah pusat kita untuk sholat. Ka'bah itu berada di Masjidil Haram yaitu Mekah. Nah, anak-anak ustazah ketika sholat kita harus menghadap kiblat, tidak boleh menghadap yang lainnya ya anak-anak. Yang selanjutnya yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, tanda masuknya sholat itu adalah azan. Jadi anak-anak ustazah, ketika kita mendengar azan, harus bersiap-siap untuk segera sholat. Yang selanjutnya yaitu mengetahui tata cara sholat. Melakukan sholat tidak boleh sembarangan ya anak-anak, sehingga kita harus mengetahui bagaimana sholat yang benar.
Dengan begitu sholat kita akan sah. Jadi harus ada urutannya, tidak boleh sembarangan. Nah, syarat selanjutnya yang terakhir yaitu meninggalkan perbuatan yang membatalkan sholat. Ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan. Ketika kita boleh lakukan, itu akan membatalkan sholat. Nah, setelah kita melihat semuanya bahwa sholat itu adalah wajib dan sholat adalah hal yang